cerita yang aneh, tidak ada pernah sejarah seorang nabi seperti demikian. Penjahat tahu-tahu diangkat menjadi seorang rasul. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan kiranya ibadah persekutuan kita hari ini berkenan kepada Tuhan. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayani Ascin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan meluruskan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz terkait ayat Alkitab atau kisah dari Alkitab. Jadi dia berusaha membelokkan cerita dari apa yang sudah tercatat dalam Alkitab, di mana dia katakan bahwa tidak mungkin Paulus itu menjadi seorang nabi. Karena apa? Karena dia berlatar belakang sebagai penjahat atau sebagai pembunuh. Oleh karena itu, tidak pernah ada di dalam sejarah para nabi bahwa orang jahat tiba-tiba menjadi seorang nabi atau menjadi seorang rasul. Teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Paulus ini, siapa Paulus ini? Paulus ini sezaman dengan murid-muridnya Nabi Isa, sezaman Hawariyin. Dia dahulu Yahudi dan dia bercerita tentang dirinya sendiri. Dia cerita tentang dirinya sendiri dan diceritakan juga oleh Markus atau Lukas tentang bagaimana Paulus. Paulus ini dulu adalah seorang Yahudi yang sangat kejam terhadap orang-orang Nasara. Dia benci dengan agama Nasara. Bahkan dia bunuh pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dia bunuh mereka semuanya. Suatu hari dia pergi ke suatu kota untuk membasmi mereka. Diceritakan oleh muridnya Lukas atau Markus ya, dan termaktub dalam Alkitab. Dia hendak membunuh orang-orang Nasara. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya Nabi Isa turun kemudian berkata, "Saya adalah Tuhan dan saya angkat sebagai rasul." Saya ulangi. Dia lagi kejam-kejamnya ingin membunuh orang-orang Nasara. Tiba-tiba Nabi Isa turun kemudian mengatakan, "Saya adalah Tuhanmu, engkau saya angkat menjadi apa? Rasul." Dan itu adalah biografi yang aneh daripada para nabi. Dengan demikian Paulus mengangkat dirinya sebagai seorang nabi, rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Saya ulangi. Dia buat cerita, dia seorang rasul, Tuhannya siapa? Nabi Isa. Para ulama membantah, tidak ada sejarah nabi, penjahat tiba-tiba jadi nabi, itu enggak ada. Antum baca seluruh sejarah nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tidak ada yang penjahat tiba-tiba diangkat menjadi apa? Nabi, kecuali Paulus. Dia membunuh-bunuh orang, dia menyiksa kaum Nasrani, dan dia hendak menyiksa kaum Nasrani, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Dan itu cerita yang aneh, tidak ada pernah sejarah seorang nabi seperti demikian. Penjahat tahu-tahu diangkat menjadi seorang rasul. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah lihat, kita sudah tonton apa yang telah dia sampaikan, di mana dia tidak berterima ketika Paulus diangkat menjadi seorang rasul oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dan dia mengatakan bahwa itu Paulus mengarang satu cerita di mana dia mengangkat dirinya sebagai nabi atau sebagai rasul dan Tuhannya adalah Yesus. Nah teman-teman, Firanda ini atau Ustadz Firanda ini dia tidak bisa membedakan antara jabatan nabi atau rasul ya. Kedua ini dia tidak bisa bedakan. Disitulah keliru pemahaman seseorang ketika dia membahas agama orang dari persepsi agamanya, dari pandangan agamanya. Itulah yang menjadi masalah. Nah, teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini bahwa jabatan nabi dan rasul itu berbeda. Jabatan nabi itu berlaku di zaman bangsa Israel atau kepada umat Israel. Tidak ada nabi yang diutus untuk bangsa lain, dan juga tidak ada nabi yang dari bangsa lain itu sendiri. Dan tugas seorang nabi adalah juru bicaranya Tuhan, atau tugasnya lebih cenderung menegur umat Tuhan yang telah berbuat dosa, dan juga menegur raja yang menyimpang dari
jalannya atau dari hukum-hukumnya Tuhan. Dan kemudian tugas nabi itu untuk menyampaikan apa yang menjadi hukuman bagi umat yang berbuat dosa. Setelah itu nabi bernubuat apa yang akan terjadi kepada bangsa yang akan dinubuatkan itu. Itu tugas nabi. Sedangkan rasul tugasnya adalah menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik mengenai Yesus Kristus atau mengenai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan itulah yang disebarkan oleh para rasul di mana-mana. Dan bahkan sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi pun itu disebarkan. Rasul-rasul itu mereka tidak punya hak atau wewenang untuk menegur seorang raja yang menyimpang dari jalannya Tuhan. Paling tugas rasul itu menyampaikan Injil kepada para penguasa. Ketika Paulus ditangkap oleh penguasa, maka dia memberitakan tentang nama Yesus itu. Itulah perbedaannya, harus dibedakan dulu. Nah, teman-teman, jadi yang mau saya luruskan di sini mengenai perkataannya di mana dia katakan bahwa Paulus itu mengarang satu cerita. Mari kita baca kisah Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat. Kita mulai dari ayat 3 sampai ayat ke-8. Di situ dikatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba ini cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi cahaya, ada satu cahaya dari langit mengelilingi Paulus ini. Sebenarnya tujuan Paulus itu pergi ke Damsyik itu untuk menganiaya, untuk menangkap semua orang-orang yang percaya pada nama Yesus. Karena seorang Paulus adalah merupakan seorang ahli dalam agamanya, seorang yang fanatik dalam agamanya, yaitu agama Yahudi. Dan dia taat kepada hukum Taurat. Jadi oleh karena ada banyak pengikut Kristus, maka dia diberikan kuasa penuh oleh imam-imam Yahudi untuk menangkap semua orang-orang yang percaya pada nama Yesus. Kita baca ayat 4. Ia rebah ke tanah. Ketika dia dikelilingi cahaya tadi, ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Ini berkata kepada Paulus, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini perkataan Yesus lewat cahaya itu. Dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di ayat yang ke-5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Di situ Paulus mulai memanggil Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, jadi Yesus pun merasakan apa yang telah dirasakan oleh pengikut-pengikutnya. Ketika pengikutnya dianiaya, maka Yesus merasakannya. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Di ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, jadi Yesus berkata, pergilah ke kota itu, ke Damsyik itu, sampai nanti ke sana ada salah satu orang yang saya utus di sana untuk menyampaikan sesuatu hal kepadamu untuk kamu kerjakan. Jadi di ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi teman-teman, ketika Paulus pergi ke kota Damsyik, dia bukan hanya sendirian, dan dia membawa kawan-kawan seperjalanannya. Dan peristiwa itu ketika ada cahaya, ketika Yesus berkata kepada Paulus, ketika Yesus bertemu dengan Paulus pada saat itu disaksikan oleh kawan-kawan seperjalanannya. Dan ini bukan karangan Paulus sendiri, seolah-olah Paulus itu lagi mimpi,
tiba-tiba dia mengarang satu cerita, atau Paulus itu menghayal, tiba-tiba dia karang satu cerita. Tidak, ini disaksikan oleh kawan seperjalanannya. Nah, ayat 8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, teman-teman, itu dia ya. Jadi kawan-kawan seperjalanannya itu menuntun Paulus itu sampai ke kota itu. Kenapa? Karena Paulus itu sudah tidak bisa melihat alias buta ketika dia melihat cahaya itu. Dia tidak bisa melihat jalan lagi. Jadi kawan seperjalanannya itu mengantar dia sampai ke kota itu. Sehingga nanti Paulus itu bertemu dengan yang namanya Ananias, seorang hamba Tuhan juga. Hamba yang dipilih oleh Yesus Kristus. Namun yang dipersoalkan dari peristiwa ini oleh Ustadz Firanda adalah di mana Paulus itu yang berlatar belakang penjahat tiba-tiba menjadi seorang nabi. Nah, sekali lagi saya mau katakan Paulus bukanlah nabi ya. Itu kesalahan Firanda. Paulus itu seorang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 15. Coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Di situ dikatakan Yesus, "Bukan kamu yang memilih aku." Jadi teman-teman, semua murid-murid Yesus itu dipilih oleh Yesus. Bukan murid-muridnya yang memilih Yesus. Yesus berkata sendiri, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Nah, teman-teman, sudah jelas bahwa Yesus itu memilih sendiri murid-muridnya. Tidak peduli apa latar belakang murid-muridnya. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada juga yang seperti Paulus ini, dia orang yang membenci Kristen. Tetapi Tuhan Yesus tidak peduli mau latar belakang bagaimana kamu. Kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak memilih kamu untuk menjadi alatnya, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus tidak mengingat lagi bagaimana jahatmu dulu. Tetapi kalau kamu sudah meninggalkan kejahatanmu itu, kamu bertobat, kamu menjadi murid Kristus, pengikut Kristus, menjadi pemberita Injil, menjadi rasul, itu tidak boleh lagi melakukan kejahatan apapun. Melainkan yang dilakukan adalah pemberitaan Injil. Terbukti, Paulus tidak pernah melakukan lagi kejahatan apapun seperti membunuh itu. Dia tidak pernah melakukan lagi hal itu. Sampai dia mati nanti dianiaya, dipenggal, dia tidak melakukan kejahatan lagi. Dia sudah berubah, sudah bertobat, mengikut Yesus, memberitakan Injil. Dia tidak kembali lagi ke dalam cara hidupnya yang sia-sia. Tapi kalau nabi itu diangkat jadi nabi dulu, ya kedepannya bisa dia berbuat jahat. Seperti Daud. Kan duluan itu diangkat jadi raja, dia juga seorang nabi karena dia bernubuat ya mengenai Yesus. Nah, jadi setelah itu diangkat dia atau dipilih oleh Allah menjadi raja atau nabi, ya kedepannya kan dia jahat. Apa kejahatan yang dilakukan oleh Daud? Dia mengambil istri Uria dan juga dia membunuh Uria secara tidak langsung. Itu kan kejahatan. Itulah sebabnya dia merengek-rengek di hadapan Tuhan untuk minta ampun. Jadi kalau Rasul Paulus, dia diangkat jadi rasul, itu tidak pernah kembali lagi kepada cara hidupnya yang sia-sia, yang lama. Nah, kita lihat di dalam Alkitab lagi, di Kisah Para Rasul tadi 9 ayat, kita lihat dalam ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan, "Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Dan kemudian 16,
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Di sini Yesus menubuatkan tentang kehidupan Paulus ke depan bahwa dia akan menderita karena pemberitaan Injil. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Firanda bahwa Yesus sendiri mengaku dia Tuhan. Jadi baguslah kalau ada ayatnya Yesus mengaku dia Tuhan kan, karena selama ini yang mereka kritik Yesus itu tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Nah, Ustadz Firanda tadi mengaku sendiri bahwa di dalam cerita Yesus bertemu dengan Paulus, Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan kepada Paulus. Itu ceritanya Ustadz Firanda ya. Nah, jadi seolah-olah Paulus ini mengarang-arang cerita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya mau katakan bahwa bukan hanya Paulus ini yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Bahkan sebelum Yesus lahir, malaikat pun sudah memberitakan kepada Maria bahwa akan lahir seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang mengatakannya. Nah, jadi bukan hanya Paulus ini, seolah-olah Paulus ini mengarang cerita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Malaikat sendiri mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan juga para rasul-rasul lainnya di dalam tulisan mereka seperti Yohanes. Bahkan dalam nubuatan Nabi Yesaya ada, itu sudah jelas bahwa dia adalah Allah perkasa. Dia maha kuasa. Nah, jadi yang mereka protes sebenarnya ketika Allah itu datang dalam rupa manusia. Jadi yang banyak dibicarakan itu ya manusianya. Makanya keliru. Mereka fokus pada manusianya. Mereka hanya lihat satu sisi saja. Contoh teman-teman ya. Kalau lihat dari belakang ini saya pikir HP ini nggak punya layar. Ketika lihat dari belakangnya. Nah, padahal kalau orang bilang HP itu punya layar loh. Tetapi karena saya lihat dari satu sisi hanya dari belakang, ya saya bilang ya HP itu nggak ada layar. Ternyata ketika kita melihat dari semua sisi, teman-teman, dari semua sisi, maka kita bisa mengerti semuanya. Oh, ternyata HP itu ada layarnya, ada colokan chargernya, ada tempat handsetnya. Jadi kita mengerti semua. Jadi demikian cara mereka memandang Yesus. Mereka memandang Yesus itu hanya dalam satu sisi ini. Yang dibicarakan mereka biasanya hanya manusianya saja. Mereka tidak melihat secara keseluruhan. Makanya keliru. Jadi itu jelas teman-teman ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena bukan hanya Paulus yang mengaku, para nabi sebelumnya pun mengakui Yesus adalah Tuhan. Bahkan Yohanes mengakui Yesus adalah Tuhan, dan juga para rasul lainnya dalam tulisan mereka, dalam pemberitaan mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan malaikat sendiri. Jadi kalau udah malaikat yang mengaku Yesus adalah Tuhan, emangnya kita manusia siapa sehingga kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Nah, jadi itu dia yang mau saya sampaikan teman-teman. Jelas bahwa kalau kita membahas kekristenan, jangan kita memandang, jangan kita melihat hanya di belakangnya saja, hanya dalam satu sisinya. Kita harus lihat secara keseluruhan supaya kita mengerti. Oh, ini dia. Oh, HP ini ternyata ada layarnya, ternyata ada kameranya, ada kamera belakangnya. Jadi kita paham ketika kita melihat dari semua sisi. Lah, kalau hanya satu sisi, keliru lah. Nah, itu yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Jadi kalau bahas Alkitab lagi, lain kali kepada para oknum ustadz yang suka mengkritik Alkitab, tolong jangan hanya melihat dalam satu sisi, hanya sisi kemanusiaan Yesus saja. Sedangkan ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai Tuhan atau keilahian atau kuasa Yesus, kalian tidak mau bahas. Jadi itulah sebabnya keliru. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.